Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat kan? Alhamdulillah. Lagi-lagi nih PPKM. Nah, PPKM pasti kalian lagi gabut dong. Daripada kalian gabut, mending kalian nonton video dari kami Universitas Muhammadiyah Ponorogo Prodi D3 Akuntansi kelompok 4 mengenai pengendalian intern akuntansi untuk kas pada kas kecil. Disimak ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan laporan mini research pengantar akuntansi 2 yang berjudul pengendalian internal dan akuntansi kas kecil dengan anggota Berliana Sekarjiwanti, Gita Melinda, Aurel Yulia Wahyu, dan Amelia Rizky Nadiansyah. Ini merupakan gambar atau foto dari anggota kelompok kami. Aurel Yulia Wahyu dari Padang, Gita Melinda dari Magetan, Berliana Sekarjiwanti dari Ponorogo, dan juga Amelia Rizky Nadiansyah dari Trenggalek. Yang pertama yaitu latar belakang. Kas merupakan bagian aktif lancar yang liquid, di mana digunakan secara bebas untuk kegiatan transaksi seperti penerimaan dan pengeluaran operasional sebuah perusahaan. Kas dibedakan menjadi dua, yaitu kas besar dan kas kecil. Kas besar biasanya digunakan untuk pembiayaan yang membutuhkan dana besar, layaknya untuk biaya sewa, gedung, dan lain-lain, seperti menerbitkan cek, giro, dan bulet. Berbeda dengan kas kecil. Kas kecil adalah kas yang digunakan hanya untuk keperluan pengeluaran yang sifatnya kecil dan rutin seperti biaya bensin, biaya servis kendaraan, dan lain sebagainya, dan tidak efektif bila menggunakan cek atau giro. Di dalam kas kecil terdapat dua metode pencatatan kas kecil, yaitu metode impres atau sistem dana tetap dan juga metode fluktuatif. Karena pada dasarnya di dalam sebuah perusahaan tidak semua transaksi pengeluaran kas bisa dilakukan dengan menggunakan cek atau giro. Maka dengan adanya kas kecil, sebuah perusahaan dapat membuat atau menetapkan sebuah anggaran keuangan untuk keperluan yang sifatnya kecil dan rutin sebagai penunjang kinerja perusahaan. Lebih jauh, kami memilih sebuah perusahaan yang bernama PT Zana Store. PT Zana Store adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang fashion. Perusahaan ini menjual beraneka ragam pakaian, sandal, sepatu, mulai dari anak-anak hingga dewasa, dan terletak di Jalan Mongin Sidi, Desa Candirejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Dalam aspek operasional, PT Zana Store dapat melakukan pengeluaran yang sifatnya kecil dan rutin dengan jumlah yang tidak besar, di mana dari data pengeluaran tersebut adalah untuk biaya bensin, biaya konsumsi, biaya peralatan, biaya perlengkapan, dan lain sebagainya. Sesuai dengan pengertian kas kecil, di mana kas kecil digunakan untuk perusahaan yang hanya mengeluarkan pengeluaran yang bersifat kecil, maka kami akan melakukan mini research, yaitu sebuah percobaan di mana kami akan mengolah dan menganalisa data keuangan yang kami peroleh dari PT Zana Store menggunakan kas kecil guna memperoleh variabel yang data yang ada. Mengingat pentingnya aliran penerimaan dan pengeluaran, maka diperlukan sebuah perencanaan dan pengendalian internal kas secara teliti dan benar, guna menghindari kecurangan atas dasar penyalahgunaan terhadap tindak kas serta demi kelangsungan hidup suatu perusahaan. Pada penelitian, observasi dilakukan dengan mendatangi ke lokasi PT Senestur yang beralamatkan di Jalan Maungsidi, Desa Candirejo, Kecamatan Lambean, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Wawancara. Penulisan melakukan wawancara sebagaimana untuk mendapatkan data suatu variabel perusahaan yang diperlukan, seperti data rekapan pengeluaran kecil serta sistem yang digunakan perusahaan menggunakan sistem kas kecil. Penulisan juga mewawancarai salah satu karyawan dari PT Senestur bernama Cynthia. Berikut adalah data yang kami peroleh dari perusahaan PT Senestur. Pada tanggal 3 Maret 2021, perusahaan melakukan pengeluaran pagi berkas sebesar Rp20.000. Pada tanggal 5 Maret 2021, perusahaan melakukan pengeluaran galon sebesar Rp20.000. Pada tanggal 6 Maret 2021, perusahaan melakukan pengeluaran
Pagi berkah sebesar Rp20.000. Pada tanggal 7 Maret 2021, perusahaan melakukan pengeluaran pagi berkah sebesar Rp20.000. Pada tanggal 7 Maret 2021, perusahaan melakukan pengeluaran bensin sebesar Rp20.000. Pada tanggal 8 Maret 2021, perusahaan melakukan pengeluaran setrika sebesar Rp150.000. Pada tanggal 9 Maret 2021, perusahaan melakukan pengeluaran ongkir sebesar Rp7.000. Pada tanggal 10 Maret 2021, perusahaan melakukan pengeluaran kain pel warna sebesar Rp11.500. Pada tanggal 10 Maret 2021, perusahaan melakukan pengeluaran gelas sebesar Rp31.500. Pada tanggal 10 Maret 2021, perusahaan melakukan pengeluaran soklin sebesar Rp12.500. Pada tanggal 10 Maret 2021, perusahaan melakukan pengeluaran ongkir sebesar Rp16.000. Pada tanggal 11 Maret 2021, perusahaan melakukan pengeluaran buku jurnal sebesar Rp70.000. Pada tanggal 11 Maret 2021, perusahaan melakukan pengeluaran kantong plastik sebesar Rp100.000. Pada tanggal 12 Maret 2021, perusahaan melakukan pengeluaran wallpaper sebesar Rp60.000. Pada tanggal 13 Maret 2021, perusahaan melakukan pengeluaran pulsa sebesar Rp6.000. Pada tanggal 15 Maret 2021, perusahaan melakukan pengeluaran pagi berkah sebesar Rp20.000. Pada tanggal 16 Maret 2021, perusahaan melakukan pengeluaran ongkir sebesar Rp13.000. Pada tanggal 16 Maret 2021, perusahaan melakukan pengeluaran ongkir sebesar Rp8.000. Pada tanggal 17 Maret 2021, perusahaan melakukan pengeluaran pagi berkah sebesar Rp20.000. Pada tanggal 18 Maret 2021, perusahaan melakukan pengeluaran wifi sebesar Rp100.000. Pada tanggal 18 Maret 2021, perusahaan melakukan pengeluaran tisu sebesar Rp10.000. Pada tanggal 18 Maret 2021, perusahaan melakukan pengeluaran sabu sebesar Rp7.000. Pada tanggal 19 Maret 2021, perusahaan melakukan pengeluaran pagi berkah sebesar Rp20.000. Pada tanggal 19 Maret 2021, perusahaan melakukan pengeluaran wifi sebesar Rp100.000. Pada tanggal 20 Maret 2021, perusahaan melakukan pengeluaran sandal Vladio sebesar Rp65.000. Pada tanggal 20 Maret 2021, perusahaan melakukan pengeluaran tunik sebesar Rp70.000. Pada tanggal 20 Maret 2021, perusahaan melakukan pengeluaran ongkir sebesar Rp427.000. Pada tanggal 20 Maret 2021, perusahaan melakukan pengeluaran endorse Mbak Mira sebesar Rp400.000. Pada tanggal 21 Maret 2021, perusahaan melakukan pengeluaran pagi berkah sebesar Rp20.000. Pada tanggal 21 Maret 2021, perusahaan melakukan pengeluaran ongkir sebesar Rp10.000. Pada tanggal 22 Maret 2021, perusahaan melakukan pengeluaran pagi berkah sebesar Rp20.000. Pada tanggal 23 Maret 2021, perusahaan melakukan pengeluaran pagi berkah sebesar Rp20.000. Pada tanggal 24 Maret 2021, perusahaan melakukan pengeluaran pagi berkah sebesar Rp20.000. Pada tanggal 24 Maret 2021, perusahaan melakukan pengeluaran galon sebesar Rp20.000. Pada tanggal 25 Maret 2021, perusahaan melakukan pengeluaran ongkir atau kantor pos sebesar Rp54.000. Pada tanggal 26 Maret 2021, perusahaan melakukan pengeluaran cat Nippon No Drop sebesar Rp53.000. Pada tanggal 26 Maret 2021, perusahaan melakukan pengeluaran serat fiber sebesar Rp3.000. Pada tanggal 26 Maret 2021, perusahaan melakukan pengeluaran kuas sebesar Rp8.000. Pada tanggal 26 Maret 2021, perusahaan melakukan pengeluaran es kolet sebesar Rp10.000. Pada tanggal 26 Maret 2021, perusahaan melakukan pengeluaran keni sebesar Rp4.500.000. Pada tanggal 26 Maret 2021, perusahaan melakukan pengeluaran lem sebesar Rp5.000. Pada tanggal 26 Maret 2021, perusahaan melakukan pengeluaran konsumsi sebesar Rp60.000. Pada tanggal 26 Maret 2021, perusahaan melakukan pengeluaran gergaji sebesar Rp60.000. Pada tanggal 26 Maret 2021, perusahaan melakukan pengeluaran upah sebesar Rp60.000. Pada tanggal 27 Maret 2021, perusahaan melakukan pengeluaran Jumat berkah sebesar Rp20.000. Pada tanggal 27 Maret 2021, perusahaan melakukan pengeluaran roti sebesar Rp10.000.
Pada tanggal 28 Maret 2021, perusahaan melakukan pengeluaran pagi berkas sebesar Rp20.000. Pada tanggal 28 Maret 2021, perusahaan melakukan pengeluaran tunik oval sebesar Rp120.000. Pada tanggal 28 Maret 2021, perusahaan melakukan pengeluaran kertas kado sebesar Rp6.000. Pada tanggal 29 Maret 2021, perusahaan melakukan pengeluaran tisu sebesar Rp12.000. Pada tanggal 29 Maret 2021, perusahaan melakukan pengeluaran endorse Mbak Diana sebesar Rp125.000. Pada tanggal 29 Maret 2021, perusahaan melakukan pengeluaran berkah pagi sebesar Rp20.000. Pada tanggal 29 Maret 2021, perusahaan melakukan pengeluaran transfer sebesar Rp1.300.000. Pada tanggal 30 Maret 2021, perusahaan melakukan pengeluaran pagi berkas sebesar Rp20.000. Memasuki pembahasan selanjutnya yaitu jurnal pembentukan dana kas kecil. Dari data yang kami peroleh dari perusahaan PT Zana Store memiliki sejumlah pengeluaran kecil. Dari sini PT Zana Store menetapkan dana kas kecil dengan metode impres atau sistem dana tetap sejumlah Rp4.500.000 pada awal bulan. Dari sini dibentuklah jurnal pembentukan dana kas kecil pada tanggal 1 Maret 2021 dengan mendebit akun kas kecil Rp4.500.000 dan mengkredit akun kas Rp4.500.000 dengan keterangan mencatat pembentukan dana kas kecil. Dari sini, dalam pengelolaan kas kecil dengan sistem impres atau sistem dana tetap, besarnya dana kas kecil dan jumlahnya itu selalu sama. Setiap pengeluaran dari dana kas kecil dilakukan dengan pengisian dokumen, namun dalam perusahaan PT Zana Store tidak membuat ayat jurnal sebagai pencatatan dari pemakaian atau pengeluaran dari kas kecil ini. Jurnal pemakaian dari kas kecil ini akan dicatat kembali dalam jurnal pengisian kembali kas kecil yang akan dibahas dalam slide selanjutnya. Memasuki pembahasan selanjutnya mengenai jurnal pengisian kembali kas kecil. Pengisian kembali kas kecil dilakukan biasanya ketika perusahaan atau PT Zana Store tidak mencatat jurnal dalam setiap pemakaian kas kecil. Maka dari itu, dalam pengisian kembali kas kecil dilakukan dengan mengeluarkan cek untuk mengisinya dengan cara mendebit seluruh akun beban dan mengkredit akun kas. Dari sini, PT Zana Store setiap akhir bulan pada tanggal 31 Maret 2021 melakukan pengisian kembali kas kecil sebagaimana tanggal 31 Maret 2021, beban konsumsi pada debit Rp20.000, beban air minum pada debit Rp20.000, beban konsumsi pada debit Rp20.000, beban konsumsi pada debit Rp20.000, beban transport pada debit Rp20.000, beban peralatan pada debit Rp150.000, beban angkut penjualan pada debit Rp7.000, beban perlengkapan pada debit Rp55.500, beban angkut penjualan pada debit Rp16.000, beban perlengkapan pada debit Rp70.000, beban perlengkapan pada debit Rp100.000, beban pemeliharaan kantor pada debit Rp60.000, beban telepon pada debit Rp6.000, beban konsumsi pada debit Rp20.000, beban angkut penjualan pada debit Rp21.000, beban konsumsi pada debit Rp20.000, beban wifi pada debit Rp100.000, beban perlengkapan pada debit Rp10.000, beban peralatan pada debit Rp7.000, beban konsumsi pada debit Rp20.000, beban wifi pada debit Rp100.000, beban perlengkapan pada debit Rp135.000, beban angkut penjualan pada debit Rp427.000, beban endorse pada debit Rp400.000, beban konsumsi pada debit Rp20.000, beban angkut penjualan pada debit Rp10.000, beban konsumsi pada debit Rp20.000, beban konsumsi pada debit Rp20.000, beban konsumsi pada debit Rp20.000, beban angkut penjualan Rp54.000, beban perlengkapan Rp101.500, beban konsumsi Rp60.000, beban gaji Rp60.000, beban konsumsi Rp30.000,
beban konsumsi Rp20.000, beban perlengkapan Rp126.000, beban perlengkapan Rp12.000, beban endorse Rp125.000, beban konsumsi Rp20.000, beban transfer Rp1.300.000, beban angkut penjualan Rp8.000, beban konsumsi Rp20.000. Dari sini seluruh akun beban dijadikan satu, kemudian pada debit. Nah, kemudian akun kas itu adalah total semua dari akun beban dan pada kredit. Total kasnya adalah sebesar Rp3.871.000 pada kredit. Jadi dapatnya Rp3.871.000 tadi dari mana? Dari total seluruh akun beban tadi pada debit, kemudian kasnya ada kredit besar Rp3.871.000. Kemudian diberi keterangan mencatat atau melakukan pencatatan kembali pengisian kas kecil. Baiklah, kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu setelah observasi yang telah kita lakukan terhadap pengendalian internet pengeluaran kas kecil di PT Sanastor Jalan Mongensidi, Desa Candirejo, Kecamatan Lambaian, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, maka terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut. Pertama, sistem pengeluaran kas kepada PT Sanastor dilakukan dengan prosedur pengeluaran kas dengan kas kecil dan menggunakan metode imperes. Kedua, sistem pengendalian intern pengeluaran kas kecil yang terdapat di PT Sanastor cukup memadai untuk mencapai tercapainya tujuan pengendalian intern. Elemen pengendalian intern yang disesuaikan dengan elemen pengendalian disesuaikan dengan teori yang dipelajari oleh penulis, salah satunya adalah kas kecil. Walaupun demikian masih terdapat berupa tidak disertakan dokumentasi pada saat pembayaran melalui kas kecil, namun hal itu tidak menutup kemungkinan untuk melakukan analisis yaitu pada pengisian kembali kas kecil. Selain itu, sistem pengendalian intern yang diterapkan di PT Sanastor berlangsung cukup lama dan berjalan secara efektif. Selanjutnya saran yaitu berdasarkan hasil analisis data dan kesimpulan, berikut ini adalah beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai acuan atau bahan pertimbangan untuk perbaikan dan pengembangan sistem pengendalian internet pengeluaran kas kecil di PT Sanastor sebagai berikut. Pertama, sebagaimana sistem pengendalian internet, yaitu sebaiknya perusahaan menggunakan petugas bagian kas yang dikelola baik atas di tangan maupun kas yang ada di perjalanan untuk menghindari pencurian, kehilangan dan penyelewengan terhadap tindak pengeluaran kas. Namun, dalam pengelolaan kas harus dipisahkan bagian yang mengurasi operasi di bagian akuntansi. Kedua, PT Sanastor sebaiknya mempertahankan sistem pengendalian intern kas yang diterapkan di perusahaan karena cukup memadai dan berjalan secara efektif. Yang ketiga, sebaiknya aplikasi sistem pengeluaran kas di perusahaan dikembangkan dari proses secara manual menjadi proses telekomputerasi agar pengendalian internet bisa berjalan lebih efektif. Terima kasih atas perhatian dan kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi saya. Semoga yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua dan semoga yang disampaikan tersebut adalah awal untuk menerjang badai kehidupan untuk kita semua. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.